lampu enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ala man wabau nazadna rijalan suhana wa ala man jabir jalal qabah qad zaman wa ala na'usyukru jazalan wa ala wa sayyidina syaikhina mudwar ala yadina kullu sirra ala hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Wa'budu, dan beribadahlah kalian semuanya Allah kepada Allah. Wala tusriku, dan jangan musyrik kalian semuanya bi, dengan Allah, syai'an, pada sesuatu apapun juga. Musyrik itu baik kamu menyembah berhala au ghairuh, atau selainnya berhala, kau mempertuhankan sesuatu, mempertuhankan harta benda, mempertuhankan sesuatu ya, yang lebih engkau cintai daripada Allah, yang lebih engkau patuhi daripada Allah, yang lebih kau kamu harapkan, kamu bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wabil walidaini ihsana. Perhatikan di sini perintah untuk ibadah kepada Allah. Perintah kedua adalah wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, halih berbuat bagus ya. Ini perintahnya Allah. Perintah ini berdekatan. Perintahnya untuk beribadah kepada Allah, tidak musyrik. Yang kemudian adalah perintah yang kedua adalah dengan kedua orang tua harus berbuat baik. Wabidil kurba, dan yang mempunyai kedekatan ya, yang mempunyai kedekatan. Yang perintahnya kedua adalah ketiga, wabidil kurba, dan yang mempunyai kekerabatan, wabisahibil qarabah, artinya yang mempunyai kerabat. Jadi kalau sama saudara itu harus rukun, harus berupaya untuk dirangkul, harus berupaya untuk dekat. Yang berikutnya lagi adalah wal yatama, dengan anak-anak yatim, menyayangi anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang yang mempunyai kedekatan. Tetangga yang dekat. Artinya alladzi qaruba jiwaruh, artinya yang dekat tetangganya. Wakila alladzi lahu ma'al jiwar qurbun wattisalun binasabin audinin. Kedekatan tetangga itu adalah karena kedekatan punya kekerabatan, karena kedekatan, dan karena ada sambung hubungan nasab atau agama. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Junub al-ba'id awil ladzi la qarabatalah, atau tetangga tapi tidak kerabat, tidak berhubungan darah. Wa anhu alaihi salatu wassalam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jiran salasatun, tetangga itu ada 3 kriteria. Dengar ya, tetangga itu berapa kriterianya?
salah fajarun lahu salah satu hukukin. Dalam hadis Nabi ini, tetangga yang mempunyai 3 hak. Perhatikan, pertama tetangga yang mempunyai hak, ya salah satu hukukin yang mempunyai 3 hak. Wa hakul qarabah, apa itu salah satu jar. Wa hakul qarabah wa hakul Islam, yaitu hakul jiwar. Satu, tetangga yang punya 3 hak itu adalah pertama hakul jiwar, haknya bertetangga. Yang kedua hakul qarabah, karena haknya kekerabatan. Yang ketiga wa hakul Islam, haknya sesama muslim. Jadi tetangga ini adalah punya 3 hak. 3 hak ya. Ada wajarun lahu haqqani, ada tetangga yang 2 hak, haknya hanya 2. Apa itu? Hakul jiwar wa hakul Islam, haknya karena kita punya tetangga. Yang kedua haknya sesama muslim. Jadi harus dijaga ini. Ada yang kedua, yang kedua adalah punya 2 hak, haknya sesama muslim, haknya bertetangga. Wajar lahu haqqun wahid. Yang ketiga, kita punya tetangga tapi punya hak 1, tapi karena punya hak wajib dihormati. Paham ya? Wajib dijaga kehormatannya. Tetangga yang 1 itu apa? Wa huwa al musyrik min ahli kitab, orang-orang yang musyrik dari ahli kitab. Jadi orang-orang yang musyrik dari ahli kitab itu juga harus dijaga, karena dia punya tetangga kita. Jadi tetangga kita. Wasahibi bil janbi, dan sahabat bil janbi dengan dekat. Wasahibil janbi, artinya di sini wasahibil janbi adalah teman lambung, teman yang berdekatan dengan kita. Ini harus dijaga. Teman yang berdekatan dengan kita itu seperti adalah ar-rafiq fi amrin hasanin, teman sahabat dalam perkara yang kebaikan. Paham ya? Kita punya harus dijaga lagi di samping tetangga, ada tetangga yang paling dekat dengan kita, bahkan mungkin 1 kamar dengan kita, 1 profesi dengan kita. 1 profesi, katakanlah 1 profesi di sebuah perusahaan, itu 1 profesi ya. Ini harus dijaga, kehormatannya dijaga, kebaikannya harus dijaga. Ini tetangga yang dekat. Atau tetangga sama kata ilumin, sama-sama belajar, mondok di pondok pesantren, di tempat-tempat sekolah, 1 sekolah. Ini wajib dijaga, teman yang dekat. Atau di tempat pekerjaan, atau di dalam perjalanan. Kita punya rombongan perjalanan, umpamanya kita musafir, jalan-jalan, piknik di suatu daerah, maka harus dijaga teman-teman sahabat kita. Dalam wahasala bijanbika wakil al-mar'ah, atau dalam keterangan lain, tetangga itu teman yang paling dekat itu adalah sepasang suami istri, karena itu adalah teman dekat. Wa ibnu sabil, yang perlu dijaga lagi adalah orang-orang yang ibnu sabil, orang-orang yang sabilillah, orang-orang yang musafir. Awid dhaif, wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang dimiliki daripada budak-budak kalian semuanya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah itu tidak suka, Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong di sini adalah sombong nafu an aqaribih, yang keras hatinya, yang kepala batu. Keras hatinya itu atau ada yang kepala batu, ada yang kepala batu, susah dinasihati, mokong, bedik, beling ya, pokoknya berkepala jangan berkepala batu kamu. Kalau dinasihati itu menerima nasihat, tidak sombong.
Biasanya orang-orang yang sombong itu biasanya dirinya merasa benar sendiri, ya. Biasanya seperti itu. Orang yang sombong ini hati-hati. Fakhuro yang ya sombong, keras hati dan sombong, kepala batu dan sombong, keras hatinya dan tidak bisa dikasih nasihat. Kalau dinasihati malah menasihati, maunya selalu menasihati, maunya tidak mau dinasihati. Ini susah, ini orang-orang ketemu seperti ini ruwet. Bahasanya itu musilat kabir, problem besar itu adalah kalau orang-orang sok merasa benar sendiri, sok merasa sombong, sok merasa pokoknya orang meremehkan orang lain. Jangan sampai kita ini mempunyai sifat-sifat seperti ini. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha, dan memerintahkan siapa Rabbuka, Tuhan kamu, alla ta'budu illa iyyah. Ini perintahnya Allah, jangan kalian ibadah kecuali kepada Allah. Perintahnya Allah, setelah perintah untuk matu sama Allah itu wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik, bersikap yang baik. Ini tanda orang-orang soleh itu seperti itu. Jadi kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Imma yablughanna indaka, ada kalanya mereka sampai indaka di sampingmu, apal kibaro pada tua, sifat tua. Siapa ahaduma, salah satu kedua orang tua, au kilahuma, atau kedua-keduanya. Perintahnya Allah, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kalian mengucapkan kepada orang tua itu kata-kata yang uffin, kata-kata atau pengucap yang tidak disukai oleh orang tua. Orang tua itu perasaannya kalau sama anak itu sangat peka sekali. Perhatikan, kalau kamu sama orang lain, kamu dikatakan, ayo berangkat sholat. Kalau umpamanya di kamu, itu kalau orang lain mungkin tidak terlalu sakit hatinya. Tapi kalau orang tua dikatakan dibantah, ditentang sama anaknya, itu betapa sakitnya hati orang tua. Karena terlalu sayang, orang tua itu sayangnya luar biasa kepada anak. Kalau ditentang, kalau dibantah, itu rasa sakitnya itu sangat menusuk di dalam hati. Maka oleh karena itu sebagai anak jangan sampai menyakiti hati orang tua dengan menolak perintahnya orang tua. Paham apa paham? Mengatakan umpamanya orang anak-anak sekarang, nak berangkat sholat, penkah, gitu ya. Ada yang bilang begitu, hati-hati. Kalau punya anak seperti itu tuh tandanya anak-anak durhaka, anak-anak yang kualat sama orang tuanya. Diperintahkan umpamanya dipanggil harus segera datang. Itu juga santri. Kalau santri itu dipanggil sama orang tua atau sama gurunya, itu melaksanakan perintah guru dan orang tua itu barokah, dapat pahala besar, barokah dan dapat pahala besar. Paham ya? Makanya kalau diperintah orang tua harus segera dilaksanakan dengan ikhlas dan sebaik-baiknya. Begitu juga seorang murid, karena guru itu adalah menjadi orang tua kalian. Berikutnya lagi, wala tanharuma, jangan sampai kamu membentak orang tua. Bicara harus yang halus sama orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang bagus, ucapan yang bagus. Wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli, dan apa ini bahasanya itu, rendahkanlah
bagi keduanya janahal dzulli, apa sayap kehinaan. Jadi kalau sama orang tua itu jangan sombong, harus yang halus, harus yang tunduk, harus yang apa itu, sikap kamu yang sopan luar biasa kepada orang tua. Jangan sampai kamu umpamanya ya sama orang tua bersikap bergaya yang angkuh, sombong, jangan sampai itu menghancurkan diri kamu. Minar rahmah, dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan berdoalah kamu untuk kedua orang tua, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang kepada kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah, kalian ini, kita ini mendapatkan kasih sayang dari orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasalam, di dalam keterangan yuqalu, diterangkan yuqalil walid lil walid 'alal walad asratu huquqin, dikatakan bagi orang tua anak itu apa itu lil walid, bagi orang tua 'alal walad asratu huquq. Lil walid at-ta'am ini ihtaja wal khidmat ini ihtaja. Anak untuk orang tua, lil walid 'alal walad, orang tua atas anak. Anak punya apa itu, punya kewajiban 10 hal kepada kedua orang tua. At-ta'am ini ihtaja, ya, memberi makan, memberi makan kalau memang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan orang tua, kamu bisa membantu memberi makan orang tua. Wal khidmah ini ihtaja, kamu berkhidmat kalau dibutuhkan orang tua. Wal ijabah inda, kamu harus memenuhi panggilannya, harus mematuhi apa yang yang panggilan orang tua. Wal ita'ah in amara ghairu maksiyah, dan taat sama orang tua jika tidak dalam maksiat kepada Allah. Kalau orang tua nak sholat, harus jaga sholat. Nak kerjakan ini, pokoknya kalau tidak maksiat wajib anak mematuhi orang tua. Tapi kalau sudah maksiat tidak boleh. Nak, nggak usah mondok. Nak, apa sih gunanya mondok? Mondok itu ngaji, tidak ada yang kasih gaji kamu. Kamu nggak dapat uang, ngojek saja. Nak, nggak usah ngaji. Wajib ditentang. Orang tua wajib ditentang. Ya, nak, nggak usah ikut masjid taklim. Nak, nggak usah ikut masjid taklim. Sudah ngurus kambing saja, ngurus kambing saja, wajib ditentang. Paham apa paham? Jadi kita wajib, kalau tidak wajib taat kalau tidak bertentangan dengan, tidak untuk maksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tuanya kok bertentangan, wajib ditentang, ya, wajib ditentang. Berikutnya lagi, wa takallum ma'ubilin dunal ghiltah, berbicara kepada kedua orang tua dengan bahasa yang halus, dengan ucapan yang halus, yang lembut, tidak yang kasar. Nah, dari mana? Tanya-tanya. Oh, masya Allah, itu orang tua kalau bilang begitu tuh sakitnya, masya Allah. Kalau bisa saya masukkan di perut lagi kamu itu. Itu kata orang tua. Ya Allah, paham apa paham? Jangan menyakiti hati orang tuh. Dunal ghiltah wa in ihtaja ilal kisah kasahu. Jika memang orang tua sudah tidak bisa memakai pakaian, sudah lemah, sudah menjadi tua, bantu untuk bisa memberi apa itu, memberi pakaian. Wal masu khalfah, dan anak berjalan di belakang orang tua. Jadi kalau berjalan jangan kalau di depan. Anak itu adabnya harus di belakang orang tua. Wah, apalagi kamu melarinya cepat-cepat, orang tua kamu sudah tertatih-tatih, kau cepat-cepat, ya. Wal irda lahu bima radiya li nafsi, mencari ridho kepada orang tua. Wal ikrah lahu bima yakrah li nafsi, dan kamu benci dengan apa yang dibenci oleh orang tua. Kamu membenci orang tua, benci orang tua kamu itu kalau kamu main game terus.
itu kamu juga ikut benci sama game. Bisa apa tidak kira-kira? Benci apa bisa apa tidak? Kalau orang tua kamu, saya itu tidak suka anakku main game terus, kamu juga harus tidak suka gitu loh. Jadi apa yang disukai orang tua kamu ikut suka, apa yang dibenci orang tua kamu ikut bisa apa tidak begitu itu? Wa du'a bil maghfirah, dan berdoa untuk ampunan kedua orang tua. Tanbihul ghafilin al-fakana qala sallallahu lil walidain idza mata sakhitain. Ditanyakan daripada orang tua dari kitab Tanbihul Ghafilin, jika ada orang tua mati tapi matinya itu masih jengkel sama anaknya durhaka, masih jengkel sama anaknya, bagaimana caranya anak apakah memungkinkan anak bisa mendapatkan ridho orang tuanya? Jawabnya di sini adalah yumkinu ayurdiyahuma ba'da Fatimah, qila yumkinu, memungkinkan dengan 3 syarat. Jadi kalau kamu punya orang tua kamu lagi jengkel sama kamu meninggal, ya, maka bagaimana cara mendapatkan ridho orang tua? Ada 3 cara. Pertama, ayakuna solehan, jadilah kamu anak yang soleh atau soleha. Ini yang pertama. Kalau kamu jadi anak soleh dan soleha, otomatis orang tua kamu dapat kiriman dari kamu, anak soleh. Kalau kamu ibadah, mereka dapat pahala otomatis, ya, mereka dapat bagian pahala karena anak-anaknya soleh, bisa ngaji, bisa. Jadi pokoknya prinsipnya, kalau kamu ingin orang tua kamu ridho sama kamu, jadilah anak yang soleh. Perhatikan, jadi kalau ada orang tua tidak memikirkan anak-anaknya jadi anak-anak yang alim, yang soleh, solehah, maka dia orang tua itu pasti akan menyesal di dunia, menyesal nanti di alam barzah, menyesal nanti di akhirat. Pasti dia. Maka oleh karena itu banyak orang mati menyesal. Saya kasih tahu, banyak orang tua mati menyesal dengan penyesalan yang tiada arti gara-gara meninggalkan anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jangan jadi orang tua menyesal. Di kuburnya dia dapat kiriman, anaknya tidak pernah sholat, anaknya main judi terus, anaknya mabuk-mabuk terus, anaknya pacaran ngalor ngidul. Masya Allah, orang tua di sana menyesal dengan penyesalan yang tiada henti-henti. Paham apa paham? Jadi yang pertama, jadi anak soleh kalau kamu ingin dapat ridho orang tua kamu. Yang kedua adalah ayyasila qarabahuma wa asdiqahuma. Yang kedua adalah kamu menyambung kerabatnya orang tua kamu. Oh, dia punya paman, punya apa, bibi, semuanya. Kamu jaga kekerabatan itu, dan jaga kamu sering bersilaturahim, menyambung hubungan persahabatan. Orang tua kamu punya sahabat si A, B, C yang sering dikunjungi baik-baik, itu kamu sambung. Oh, kamu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa, nak? Saya anaknya bapak saya yang sudah mati. Oh, Masya Allah, kamu jadi, ya Allah. Nah, itu kalau kamu menyambung hubungan kekerabatan, persaudaraan orang tua kamu yang sudah meninggal, itu kamu akan mendapatkan ridho orang tua kamu, ya. Paham? Jadi harus jaga baik kekerabatan orang tua yang sudah meninggal atau belum, dan juga sahabat-sahabatnya. Wasalis ayastaghfirallahumma, agar kalian supaya mendapatkan ridho, supaya senantiasa memintakan ampun untuk orang tua, berdoa untuk orang tua, bersodakoh atas orang tua yang sudah meninggal. Ini paling sangat diharapkan bagi orang-orang tua itu, mengirim sodakoh untuk orang-orang tua keluarga yang sudah meninggal. Kalau orang Madura itu bawa rebo ya, bawa sodakoh untuk orang tua dan sebagainya. Inilah supaya bisa mendapatkan ridho dari orang-orang yang sudah meninggal. An Anas
An Anas bin Malik anna Nabi alaihi salatu wasallam qala la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuh. Perhatikan, tidak akan bisa tegak lurus imannya seseorang hamba kecuali sehingga lurus hatinya. Hatinya itu tegak dan lurus, tidak bengkok-bengkok. Wala yastaqimu qalbuh, dan tidak akan bisa tegak lurus hatinya hatta yastaqimu lisanuh, sehingga tegak dan lurus mulutnya. Mulusnya itu tegak lurus, adil, bicara jujur, bicara apa adanya. Mulutnya itu loh bahaya. Mulut itu hati-hati. Mulut itu hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Mulut kamu itu loh hati-hati. Mulutmu harimaumu, jangan sembarang ngomong. Paham apa paham? Jangan sembarang ngomong. Bahasa kasarnya ojo sangger jeplak. Mulutmu itu harus dijaga, akhlaknya mulut itu harus dijaga. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqim lisanuh wala yadkhulul mu'min al jannah, dan tidak akan masuk seorang mukmin ke surga hatta ya'man jarah, sehingga tetangganya aman daripada kejahatan lesannya. Wa qala al-faqih Abdul Les di dalam keterangan kada fitan bih di dalam ceritakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ini diterangkan wa yuqal salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalah. Ada 3 ayat yang bersamaan dengan 3 ayat pula. La tuqbal wahidah minha bighairil ukhra, tidak akan diterima salah satunya tanpa yang lain. Jadi ada 3 ayat bersamaan dengan 3 ayat yang kalau dia melakukan salah satu tanpa yang lain tidak akan diterima. Apa itu? Yang pertama adalah aqimus sholat wa a'tuz zakat. Pertama, dirikanlah sholat tapi berikan pula zakatmu. Infak sedekahmu harus diberikan. Sholatnya rajin, tidak pernah infak sedekah, tidak pernah zakat, infak dan sedekahnya pelitnya, masya Allah. Hati-hati orang sini, tidak diterima sholatnya. Begitu juga zakatnya kalau tidak sholat. Kedua, ati Allah wa ati Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Kamu taat sama Rasul, tidak taat sama Allah, tidak diterima. Begitu juga kebalikannya. Aniskur li wali walidaik. Yang kedua, ketiga, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan berterima kasih yang luar biasa kepada orang tua. Kamu pandai berterima kasih sama Allah, tidak bersyukur sama orang tua, tidak diterima ucapan syukur kamu kepada Allah itu. Harus kepada orang tua, kepada Allah. Apa paham ya? Ruya an Sulaiman alaihissalam safara baina samalat. Diceritakan dalam keterangan kitab ini, suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman itu punya mukjizat. Punya mukjizatnya adalah bisa terbang kemana-mana. Dia panggil angin, wahai angin sini, wahai angin kesinilah. Angin itu bisa menjadi gumpalan. Nabi Sulaiman dengan pasukannya bisa naik di atas angin itu kemudian terbang. Jadi lebih canggih dari pesawat. Kalau pesawat pakai segala macam, ini Nabi Sulaiman tidak. Angin dipanggil, langsung bergumpal, angin itu menjadi gumpalan begitu. Kemudian beliau naik dengan bersama pasukannya terbang, bisa keliling di seluruh dunia ini. Nah, suatu ketika beliau Nabi Sulaiman itu melihat di atas, tiba-tiba ada di kedalaman laut itu ada cahaya yang luar biasa, ada cahaya yang gemerlap di dalam kedalaman laut itu. Maka kemudian perintahkan anak buahnya, baik kamu, kau ambil itu. Ambil apa itu yang gemerlap di dalam lautan itu? Maka diambil, ternyata ada semacam batu besar terbuat dari intan permata, indahnya luar biasa. Maka diangkat, dihadapkan Nabi Sulaiman di atas angin itu, berhenti di atas itu. Langsung Nabi Sulaiman berdoa, apa isinya ya Allah? Saya berdoa, saya ingin tahu apa isinya ini. Ini bercahaya intan permata tadi ya. Kemudian terbukalah itu intan permata, ternyata di dalam ada seorang pemuda yang sedang beribadah di dalamnya, mengucapkan assalamualaikum. Wahai pemuda, kamu ini malaikat atau jin? Kamu jin atau malaikat kamu? Tidak wahai Nabi Sulaiman, aku ini adalah makhluk manusia biasa. Bagaimana kamu bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini?
Bagaimana kamu mendapatkan keistimewaan seperti ini? Saya punya ibu, wahai Nabi Sulaiman, saya punya ibu yang ibu saya itu sampai tua. Saya mengabdi, saya merawat dengan kasih sayang kepada ibu saya. Kalau dia mau kemana-mana saya gendong, saya siapkan gendongan. Jadi saya gendong tempat gendongan kemana-mana ibu saya gendong. Dan ibu saya itu selalu berdoa, semoga saya ini mendapatkan keistimewaan, bisa punya tempat yang istimewa, yang tidak di langit dan tidak di bumi. Tidak di langit, tidak di bumi. Maka itu gumpalan itu ada di dalam lautan. Tidak di langit, tidak di bumi, tapi di dalam lautan. Maka ketika itu setelah meninggal, saya berjalan-jalan di pinggir pantai. Tiba-tiba di situ ada gumpalan cahaya yang gemerlap, batu intan permata. Ini apa ini? Ini apa? Tiba-tiba ada pintunya terbuka. Begitu terbuka saya masuk, masya Allah indahnya. Terus ditanya Nabi Sulaiman, terus bagaimana kamu bisa makan di sini, makan minum di sini, semuanya disiapin oleh Allah. Saya mau makan, ada makanan, ada minuman di sini, makanan minuman. Bagaimana caranya kamu mengetahui karena kamu di dalam lautan ini? Bagaimana kamu mengetahui siang malam dan lain sebagainya? Ini apa intan permata ini kalau malam dia ada ini, walaupun di kedalaman itu bisa ada tanda kegelapan. Kalau siang sudah ada cahaya, sudah nampak di sini. Jadi tanda-tanda matahari dan malam itu sudah semuanya kelihatannya ada di sini. Maka saya terus menerus ibadah di dalam ini. Maka setelah itu dia minta izin, wahai Nabi Sulaiman, saya minta izin kembali. Jadi langsung berdoa, itu batu tertutup kembali, kemudian dia kembali lagi, dikembalikan di tempat yang di tengah lautan yang sangat dalam itu dia ibadah. Berkah apa? Berkah kebaktian seorang anak kepada ibunya. Maka oleh karena itu, karena apa? Berkah doanya ibu tadi. Jadi anak bisa seperti tadi. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah seorang ibu kalau ingin anak-anaknya hebat, anak-anaknya menjadi orang istimewa dunia akhirat, maka ibu harus banyak berdoa, harus banyak tirakat, harus banyak berdoa. Itu inti pertama. Inti kedua, kalau anak-anak ingin sukses hebat dunia berkah hidupnya, maka jangan sakiti hati orang tua, selalu berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, maka al jannah tahta aqdamil, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka oleh karena itu fungsikan ini ibu ini jadi asbab surga buat anak-anaknya, karena surga di bawah telapak, maka asbab surga sukses dunia akhirat karena ibunya. Kalau ibunya hanya main Facebook tok, main Twitteran tok, main TikTokan tok, guys lagi masak, masya Allah, nyuci, guys lagi ditonton sak alam dunia pamer, masya Allah. Bagaimana jadi anak soleh-soleh anak-anaknya? Paham apa paham? Harus banyak berdoa. Semoga bermanfaat dan Allah kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.